Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Perkenalkan, saya adalah Sapitri dengan NIM 01 08 01 12 82 42 9056, di mana dari soalnya untuk menampilkan deret Fibonacci. Yang pertama, kita masuk ke deskripsi program, di mana yang pertama yaitu mulai program, menyimpan, mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah elemen deret Fibonacci yang diinginkan oleh pengguna, mendeklarasikan variabel fn, f1, fn1, fn2 untuk menyimpan angka Fibonacci saat ini, sebelumnya dan dua angka sebelumnya. Variabel jam untuk menyimpan jumlah total dari elemen deret Fibonacci kecuali dua elemen pertama, dan mendeklarasikan variabel i untuk menghitung loop. Fn1 diinisiasikan dengan 0 yang merupakan angka pertama dalam deret Fibonacci. Fn2 diinisiasikan dengan 1 yang merupakan angka kedua dari dalam deret Fibonacci. Jum diinisiasikan dengan 10 dan I diinisiasikan dengan 0. Jum diinisiasikan dengan 0, I diinisiasikan dengan 0. Selanjutnya program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen deret Fibonacci yang diinginkan dan menyimpannya di variabel n. Selanjutnya, program menampilkan dua angka pertama dari deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Dan jika loop akan berjalan selama I kurang dari atau sama dengan n-2. Menghitung angka Fibonacci berikutnya dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, yaitu fn1 plus fn2. Menampilkan angka Fibonacci yang dihitung dan memperbarui nilai fn1 menjadi fn2, angka Fibonacci sebelumnya, memperbarui fn2 menjadi fn untuk menjadi angka Fibonacci saat ini. Menambahkan angka Fibonacci saat ini ke variabel jum dan menambahkan nilai i dengan 1. Setelah loop selesai, program akan menampilkan jumlah total dari elemen deret Fibonacci kecuali dua elemen pertama. Selanjutnya yaitu pseudocode, di mana pseudocode-nya yaitu mendeklarasikan variabel n, fn1, fn2, variabel jum berupa tipe data integer. Selanjutnya begin atau mulai, dan baca variabel n, simpan 0 ke dalam fn1, simpan 1 ke dalam fn2, dan simpan 0 ke dalam variabel jum, dan 0 untuk i. Selanjutnya yaitu cetak fn1 dan cetak fn2. Jika i kurang dari sama dengan n dikurang 2, lakukan fn1 plus fn2 masuk ke variabel n dan cetak fn. fn1 itu hasil dari fn2 yang terbaru, dan fn2 masuk menjadi fn. Dan jumlah plus fn menjadi jumlah. Dan untuk 1 plus 1 itu ada i plus adalah 1 ditambah 1 dan cetak variabel jum dan program berakhir. Selanjutnya pseudocode, di mana pseudocode ini yaitu yang pertama dengan mulai atau start, menginputkan variabel n dan memproses fn1 sama dengan 0, fn2 sama dengan 1, jumlah sama dengan 0, dan i sama dengan 0. Menginput variabel fn1 dan fn2 jika i kurang sama dengan
mencetak Fn1, dengan Fn2 jika I kurang dari sama dengan N dikurang 2, min 2, jika bernilai benar, maka eh, akan memproses Fn sama dengan Fn1 plus Fn2 dan output Fn. Dan memproses lagi apakah Fn untuk Fn1 menjadi Fn2, untuk Fn2 menjadi Fn. Dan jumlah ditambah Fn dan I sama dengan I plus 1. Jika jika kondisi ini tetap terpenuhi, maka proses ini akan terus berulang sampai pernyataan I kurang sama dengan N min 2 itu salah, barulah dapat program mencetak variabel jump dan program berakhir. Selanjutnya masuk ke dalam program C++. Di mana yang pertama tentu saja kita memasukkan header IOStream, yaitu dengan include IOStream. Selanjutnya yaitu using namespace std dengan agar kita tidak perlu lagi mengulang std pada setiap baris program, dimana untuk inmain adalah program variabel pertama yang akan dieksekusi atau fungsi utama yang akan dieksekusi oleh program, menuju ke tipe variabel integer berupa n, fn, fn1, fn2, dan jump. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sebuah pesan kepada pengguna atau set out text berupa masukkan jumlah elemen deret Fibonacci. Selanjutnya masukkan ke dalam variabel n, kita cetak lagi pesan kepada pengguna untuk kita masuk ke proses bahwa fn1 sama dengan 0, fn2 sama dengan 1, fn2 sama dengan 1, dan jump sama dengan 0. Untuk E itu sama dengan 0. Selanjutnya kita ke deteksi O tadi yang berupa masukkan menampilkan pesan untuk darat Fibonacci itu diambil dari fn1.
berfungsi untuk spasi. Fn1, Fn2. Kan ini. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan seed out dari Fibonacci akan menampilkan dua angka Fibonacci pertama. Buka. Well, pernyataan kondisi pernyataan berulangan well I lebih kecil sama dengan N dikurang dengan 2. Lakukan Fn sama dengan Fn1 tambah Fn2. Setelah proses Fn plus 1 Fn1 plus Fn2, maka kita akan mengumpulkan sheet out bahwa Fn sama dengan ini. Nah, sheet out Fn titik petik 2 untuk menampilkan angka Fibonacci yang dihitung. Dimana setelah itu kita akan memproses lagi Fn sama dengan Fn2 Fn2 sama dengan Fn dan jumlah merupakan atau sama dengan bukan jumlah itu memang jumlah tapi kita singkat ke dengan menggunakan variabel jum, yaitu jumlah dikali jumlah plus Fn. Nah, selanjutnya kita deklarasikan I plus yang berarti I ditambah dengan 1. Kasih out, berbuat X, gitu untuk enter. Untuk itu jumlah total dari deret Fibonacci kecuali dua elemen pertama. Kurung pertama itu kita beri blok 2 salah di sini kecuali ini akan berarti kasih enter juga
Selanjutnya, sudah kita untuk menyampaikan jumlah total dari deret Fibonacci. Fibonacci, kita dapat mendapatkan menjumlahkan dari pengunjung ke maka jumlah total dari Fibonacci ini didapatkan dari jumlah variabel jum dan n-line. Jumlah total dari Fibonacci. Emang ini aku enter ya. Kita lupa mendeklarasikan variabel ini. Masukkan jumlah informasi maka hasilnya langsung muncul seperti deret Fibonacci adalah 0112. Jumlah total dari deret Fibonacci adalah 2 elemen pertama atau sama dengan 3, yaitu 0112. Putaran biar lebih rapi, kita masukkan 3 lagi. Nah, dimana dari Fibonacci adalah 0112, dimana jumlah total dari deret Fibonacci dicari dua elemen pertama yaitu 0 dan 1 adalah 1 ditambah 2 yaitu 3. Jadi itu saja penyelesaian untuk soal untuk soal mengenai deret Fibonacci. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.